Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik membicarakan masalah sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Justisia Adinda Ardika dengan nomor NPM A1A025047. Nah, sebelumnya teman-teman telah melihat saya membacakan puisi yang berjudul Peringatan karya Wiji Tukul. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis terhadap puisi tersebut. Jadi, puisi Peringatan merupakan salah satu karya terkenal dari seorang penyair, Wiji Tukul, yang mana beliau itu dikenal sebagai penyair rakyat dan aktivis pergerakan pada masa pemerintahan Orde Baru. Puisi ini sangat kuat secara politis karena berisi kritik terhadap kekuasaan yang menindas rakyat. Melalui bahasa yang lugas dan langsung, penyair itu dapat menyampaikan peringatan kepada para penguasa. Apabila suara rakyat terus-terusan dibungkam, maka perlawanan akan muncul. Nah, puisi ini tidak hanya berfungsi sebagai karya sastra ya teman-teman, tetapi juga sebagai alat kritik sosial dan politik yang lahir dari situasi sejarah yang penuh tekanan terhadap kebebasan berpendapat. Adapun puisi ini memiliki beberapa karakteristik ya teman-teman. Yang pertama itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi, bahasa yang lugas dan langsung. Nah, berbeda dengan puisi romantik yang penuh simbol dan metafora, puisi ini itu menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung. Pilihan kata yang digunakan itu juga tidak rumit ya, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Nah, yang mana contohnya itu dapat kita dengar pada lirik yang berbunyikan, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Nah, penggunaan bahasa yang lugas ini itu menunjukkan bahwa puisi itu tidak hanya ditunjukkan untuk kalangan sastra, tetapi juga untuk rakyat secara umum ya teman-teman. Dengan kata lain, puisi ini memiliki fungsi sosial yang sangat kuat. Kemudian, karakteristik yang kedua itu bersifat kritik sosial dan politik. Yang mana ini sudah sangat jelas ya tadi teman-teman dari beberapa liriknya tadi. Nah, karakteristik yang paling menonjol dari puisi itu adalah kritik terhadap kekuasaan yang represif, yang mana penyair itu menggambarkan situasi ketika aspirasi rakyat itu tidak didengar dan kritik itu dianggap sebagai ancaman. Nah, puisi ini juga mengingatkan penguasa bahwa ketidakadilan itu akan memicu perlawanan rakyat. Oleh karena itu, puisi ini bukan sekedar ekspresi perasaan pribadi tetapi juga bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang tertindas. Kemudian yang karakteristik ketiga itu ialah mengandung semangat perlawanan. Puisi ini memiliki semangat resistensi atau perlawanan terhadap ketidakadilan. Nah, karakteristik yang ketiga teman-teman, itu mengandung semangat perlawanan. Ya, sudah sangat jelas ya teman-teman. Apalagi didukung dengan kata lawan yang muncul di akhir puisi sebagai klimaks sekaligus penegasan sikap penyair terhadap para penguasa yang seenaknya. Semangat perlawanan ini juga menunjukkan bahwa puisi itu berfungsi sebagai alat penyadaran politik bagi masyarakat. Kemudian karakteristik yang keempat, itu puisi ini bersifat deklaratif dan retoris, yang mana struktur kalimat dalam puisi ini tuh memiliki gaya
seperti pidato atau orasi. Nah, hal ini membuat puisi ini sangat kuat ketika dibacakan di depan publik. Nah, karakter ini juga menjelaskan mengapa puisi Wiji Tukul ini sering dibacakan dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan gerakan sosial. Kemudian ada unsur intriksi puisi. Nah, yang pertama itu ada tema. Tema utama puisi ini adalah perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan kekuasaan. Puisi ini menggambarkan situasi ketika rakyat tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ataupun aspirasi. Nah, ketika kritik dibungkam dan aspirasi sering kali ditolak, maka perlawanan itu tidak dapat lagi dielakkan. Ya, kemudian unsur intriksi yang kedua itu ada amanat ya teman-teman. Yang mana amanat yang ingin disampaikan oleh penyair itu adalah bahwa rakyat itu tidak boleh diam ketika mengalami penindasan. Jika pemerintah menutup ruang dialog dan demokrasi, maka masyarakat itu memiliki hak untuk melawan. Pesan ini sekaligus menjadi peringatan bagi penguasa agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Kemudian unsur intriksi yang ketiga itu ada rasa. Nah, rasa yang muncul dalam puisi ini adalah kemarahan terhadap ketidakadilan, keberanian untuk melawan, serta solidaritas terhadap rakyat yang ditindas. Perasaan tersebut membuat puisi ini terasa sangat kuat secara emosional. Kemudian ada unsur intriksi yang keempat itu ada nada. Nah, nada puisi ini bersifat tegas, kritis, dan menantang. Penyair ini tidak berbicara dengan nada lembut, melainkan dengan nada yang penuh keberanian. Kemudian nada ini juga menunjukkan sikap perlawanan terhadap sistem kekuasaan yang tidak adil. Kemudian unsur yang kelima itu ada diksi. Diksi dalam puisi ini sederhana tetapi sangat kuat. Contohnya itu terdapat pada kata-kata ditolak, dibungkam, dilarang, subversif, dan lawan. Nah, memiliki yang mana kata-kata tersebut itu memiliki makna politik yang sangat jelas. Pilihan kata ini juga mempertegas situasi penindasan yang dialami oleh masyarakat pada masa itu. Kemudian unsur intriksi yang keenam itu ada majas. Nah, puisi ini itu tidak terlalu banyak menggunakan majas yang rumit ya teman-teman, namun terdapat unsur repetisi dan penegasan yang membuat pesan puisi ini semakin kuat. Kemudian struktur kalimat yang berulang menggambarkan tekanan dan ketidakadilan yang terus terjadi. Kemudian unsur intriksi yang ketujuh itu adalah tipografi. Nah, puisi ditulis dalam bentuk puisi bebas tanpa pola rima atau jumlah baris tertentu. Tipografi ini juga mencerminkan kebebasan ekspresi penyair. Kemudian struktur bebas juga memperkuat kesan bahwa puisi ini lebih berfungsi sebagai pernyataan sikap daripada karya estetika formal ya teman-teman. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama itu adalah kondisi sosial dan politik, yang mana puisi ini sangat dipengaruhi oleh situasi politik pada masa pemerintahan Soeharto dalam periode Orde Baru. Nah, pada masa tersebut kebebasan berpendapat itu sangat terbatas ya teman-teman. Kritik terhadap pemerintah itu juga sering dianggap sebagai tindakan subversif dan dapat berujung sebagai penangkapan. Nah, situasi inilah yang melatar belakangi munculnya puisi-puisi seperti karya Wiji Tukul. Kemudian yang kedua itu ada unsur ekstrinsik ideologi penyair. Nah, Wiji Tukul ini dikenal sebagai aktivis yang berpihak pada kaum buruh dan rakyat kecil ya teman-teman, yang mana pada pandangan ideologinya itu sangat mempengaruhi karya-karyanya. Puisi-puisinya juga sering membicarakan tentang ketidakadilan sosial, penindasan terhadap rakyat, kemudian perjuangan melawan kekuasaan yang otoriter. Nah, selanjutnya itu adalah konteks sejarah puisi. Oke, jadi sebelumnya itu sudah saya sebutkan ya teman-teman bahwasannya puisi ini itu
dilatar belakangi dengan kondisi masyarakat pada masa Orde Baru. Nah, puisi peringatan ini lebih tepatnya lahir pada masa meningkatnya gerakan perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang kemudian memuncak dalam reformasi tahun 1998. Nah, pada masa itu demonstrasi mahasiswa itu semakin sering terjadi. Kemudian kritik terhadap pemerintah itu mulai terbuka. Kemudian masyarakat itu menuntut demokrasi dan kebebasan berpendapat ya teman-teman. Nah, kemudian puisi ini menjadi salah satu simbol perlawanan budaya terhadap kekuasaan yang otoriter. Kemudian ada biodata singkat dari penyair ini. Nah, Wiji Tukul itu beliau lahir di Solo pada tahun 1963. Ia juga berasal dari keluarga yang sederhana dan bekerja sebagai buruh sebelum dikenal sebagai penyair. Adapun ciri khas dari karyanya itu bahasanya sederhana, kemudian berpihak kepada rakyat kecil dan penuh kritik sosial dan politik. Kemudian dikarenakan aktivitas politiknya ini, Wiji Tukul itu menjadi target aparat keamanan pada masa Orde Baru. Ia kemudian menghilang pada tahun 1998 dan hingga kini nasibnya itu masih belum diketahui secara pasti. Nah, peristiwa ini menjadikan Wiji Tukul itu sebagai simbol perjuangan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia, teman-teman. Ya, kemudian yang terakhir itu ada jenis dan angkatan puisi. Puisi peringatan ini termasuk dalam puisi modern Indonesia ya, dan sering dikategorikan dalam angkatan reformasi dan sastra perlawanan. Nah, ciri-ciri angkatan ini tuh antara lain itu adalah kritik terhadap kekuasaan, kemudian ada bahasa yang lugas dan langsung, kemudian ada puisi sebagai alat perjuangan sosial. Kemudian puisi-puisi dalam angkatan ini itu tidak hanya mengejar keindahan bahasa, tetapi juga berfungsi sebagai media kritik dan perubahan sosial. Jadi, kesimpulannya itu, puisi peringatan karya Wiji Tukul ini merupakan puisi perlawanan yang lahir dari situasi politik represif dan pada masa Orde Baru. Nah, puisi ini tuh memiliki karakter bahasa yang lugas, kritik, dan sosial yang sangat kuat, serta semangat perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat pada masa lampau. Kemudian secara intrinsik, puisi ini tuh bertema perjuangan rakyat melawan penindasan dengan nada yang tegas dan penuh keberanian. Secara ekstrinsik pula, puisi ini dipengaruhi oleh kondisi politik yang mengekang kebebasan berpendapat pada masa lampau. Dengan demikian, puisi ini tidak hanya memiliki nilai estetika sastra ya teman-teman, tetapi juga sebagai nilai historis dan politis yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Nah, jadi itulah tadi penjelasan analisis puisi yang berjudulkan Peringatan karya Wiji Tukul yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya teman-teman dapat memahami penjelasan yang telah saya sampaikan, kemudian dapat meresapi makna-makna atau amanat yang ingin disampaikan oleh Wiji Tukul kepada kita semua. Ya, sekian. Terima kasih.